Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Kami menyapa, bagaimana kabar kita di malam hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bisa tetap melakukan segala aktivitas kita hari ini. Di malam hari ini, mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang datang ke dunia ini untuk melayani kami, bukan untuk dilayani, dan memberikan nyawanya bagi dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberikan contoh teladan bagi kami. Engkau yang Allah pencipta langit dan bumi, yang memberikan napas kehidupan bagi kami, rela datang ke dunia ini untuk melayani kami, supaya kami bisa kembali bersekutu dengan Allah pencipta kami itu. Di malam hari ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan bagian firman Tuhan, di mana ada seorang yang dilayani Tuhan. Ketika dia sudah dilayani oleh Tuhan Yesus, dia mendapatkan sukacita dan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami mengaku, firman-Mu ini tidak akan kami mengerti kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang membukakannya bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkemurahanlah, bukakanlah hati dan pemikiran kami, supaya perkataan ini boleh jelas dan bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan di malam hari ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kembali, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema, apakah Anda sudah dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Semalam kita sudah belajar bagaimana ibu mertua Simon sudah dilayani oleh Tuhan Yesus lewat menyembuhkan sakit demamnya. Ketika ibu mertua Simon dilayani oleh Tuhan Yesus, dia sembuh dan dia segera bangkit
dan melayani Yesus dan orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yesus juga melayani orang-orang yang kerasukan setan dengan mengusir setan itu. Dan Yesus tidak membiarkan setan-setan itu berbicara, memberi kesaksian tentang Yesus. Disitulah Yesus melayani mereka. Di malam hari ini, mari kita melihat bagaimana lagi Yesus melayani orang di sini. Jadi, di sini boleh kita melihat bahwa kemanapun Yesus pergi, dia selalu melayani orang banyak. Jadi, kemanapun Yesus, dia tetap melayani. Inilah suatu kerendahan hati Sang Pencipta langit dan bumi datang ke dunia melayani kita juga. Mari kita melihat ayat 13. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Bagaimana Yesus di sini melayani mereka? Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu mengajar mereka. Yesus selalu menyempatkan melayani lewat pengajarannya. Lewat pengajarannya, banyak orang tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terlebih, bagaimana Tuhan Yesus mampu menolong orang-orang yang sakit, mengadakan mujizat, dan juga mengusir setan. Di sini kan dikatakan sesudah itu, ya pastilah dari perikop yang sebelumnya, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, pergilah Yesus ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Jadi bagaimana Yesus melayani mereka? Itulah dengan mengajar. Ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Kira-kira bagaimana tanggapan seorang pemungut cukai yang dianggap orang sebagai orang yang paling berdosa? Mari kita melihat di sini. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Di sini Tuhan Yesus mulai melayani pribadi. Tadi kan bagaimana Tuhan Yesus melayani orang banyak dengan pengajarannya, di sini dilanjutkan dengan melayani seorang yang bernama Lewi. Katanya tadi, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Hai Lewi, engkau yang seharusnya menjadi imam yang melayani Allah di bait Allah, sekarang engkau sudah salah langkah. Lewi yang seharusnya mempersembahkan korban untuk Allah di bait Allah, sekarang dia duduk di rumah cukai. Inilah orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Di sini boleh kita melihat ya, bagaimana Allah yang menciptakan manusia itu, dia memiliki kuasa. Dia melayani dengan kuasanya. Di sini Lewi tidak memberontak. Dia langsung mengikuti Yesus itu. Saya ulangi. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti
Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita itu. Jadi sini pribadi yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari? Dari orang banyak sekarang sudah ke pribadi-pribadi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Anda sudah dilayani oleh Tuhan Yesus sebagaimana Lewi sudah dilayani oleh Tuhan Yesus? Mari kita renungkan, mari kita pikir-pikirkan. Bagaimana aku? Sudahkah aku dilayani? Lewi di sini ada pengalamannya. Bagaimana Yesus memanggil dia. Setelah dia dilayani oleh Tuhan Yesus, apalagi yang dilakukan oleh Lewi ini? Mari kita melihat ayat 15. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saya ulangi, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Di sini mulai Lewi yang sudah dilayani oleh Tuhan Yesus, mulai melayani Tuhan Yesus dengan mengadakan perjamuan makan dan minum. Apa tadi katanya? Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang ada di situ. Yesus yang Allah tidak menganggap mereka sebagai yang harus dihindari. Makanya di sini nanti boleh kita melihat bagaimana sikap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui hukum-hukum Musa, berkeberatan dia di orang-orang yang ini yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Ini boleh kita melihat bagaimana pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan bagaimana dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah mereka berdosa, mereka takut dan malu berjumpa dengan Allah. Tetapi Allah yang memiliki kasih itu, yang tetap mau melayani manusia itu, membuat pakaiannya dari kulit binatang. Jadi sini Allah itu, Tuhan Yesus itu mau melayani orang-orang yang berdosa. Di sini orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa mau dilayani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau makan semeja dengan mereka. Makanya kalau kita lihat di kitab Kejadian tadi, bagaimana Tuhan Allah itu tetap melayani orang ciptaannya itu. Saya akan bacakan bagaimana Allah melayani Adam dan Hawa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah tabiat, inilah sifat Allah yang ditunjukkan kepada kita di malam hari ini. Adam dan Hawa yang sudah melanggar firman Tuhan, yang tidak mempercayai firman Tuhan, mereka berbuat dosa. Dan disinilah mereka ketika mereka sudah berdosa, takut berjumpa dengan Allah. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi kekurangan mereka. Tapi kalau kita tahu ya, bagaimana daun-daun itu tidak akan bertahan. Jadi ada yang dibuat oleh Allah itu, ada yang dilakukan oleh Allah itu untuk melayani Adam dan Hawa. Apa dia katanya? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi inilah
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah dalam hal melayani itu. Dan hari ini kita boleh melihat orang banyak, pemungut cukai, orang berdosa tetap dilayani oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah kita sudah dilayani oleh Tuhan Yesus? Atau kita tetap sibuk melakukan pelayanan itu kepada Tuhan Allah? Dengan demikian kita merasa tidak perlu lagi dilayani. Maka nanti kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan, bagaimana sikap orang-orang Farisi di sini. Kita lihat lagi ya. Ada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Inilah yang kita bilang tadi. Orang-orang Farisi merasa dirinya benar. Mereka melakukan hukum-hukum Musa. Dengan demikian mereka merasa benar dan merasa tidak perlu lagi dilayani oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa benar, makanya dia marah, dia kecewa dengan sikap Tuhan Yesus. Mereka menganggap seharusnya Tuhan Yesus ini yang adalah orang baik, yang mengadakan banyak mukjizat, seharusnya dia juga menghindari pemungut cukai dan orang berdosa ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi orang Farisi ini menganggap dirinya tidak perlu lagi dilayani. Jadi boleh kita berpikir, boleh kita melihat dari bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya dengan melayani, maka dia bisa mengenal Yesus atau mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang lain. Orang-orang yang menganggap dirinya sudah melayani, dengan demikian mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus mau supaya kita dilayani terlebih dahulu. Mari kita lihat dari Matius pasal 7 ayat 22. Di situ bagaimana sikap orang di situ. Matius 7 ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan. Apa tadi katanya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalau kita lihat ini baik ya sebenarnya. Bagaimana mereka bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Ini yang dilakukan mereka. Memang kalau secara hukum Taurat atau dari kebenaran ini baik. Tetapi apa jawaban Yesus di sini? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari? Di sini Tuhan Yesus berterus terang katanya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan di sini ya? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani,
bukan untuk dilayani dan memberikan nyawanya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan kita sekarang ini. Bahwa Tuhan Yesus, kalau semalam kita sudah merayakan Paskah itu, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, inilah yang seharusnya kita percayai. Tuhan Yesus melayani kita dengan kematiannya di kayu salib. Inilah yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Tuhan Yesus inilah yang sudah dimati di kayu salib. Inilah yang harus kita terima. Makanya kalau di Injil Matius yang lain dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga, katanya. Jadi lebihnya itulah dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita merenungkannya supaya kita boleh dilayani oleh Tuhan Yesus ini, karena lewat Dialah kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kalau orang banyak tadi, dia mengadakan mukjizat, bernubuat, mengusir setan, tetapi enyahlah daripada aku, kata Tuhan Yesus, kamu sekalian yang berbuat kejahatan, tidak mempercayai Tuhan Yesus yang sudah disediakan oleh Allah lewat kematiannya, makanya kita boleh dilayani olehnya. Jadi Bapak Ibu, apakah Anda sudah dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Mari kita pikirkan. Ayat 16 saya ulangi. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, seharusnya di sini orang-orang Farisi mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan itu mereka bisa menjadi lebih baik, bisa dilayani oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka merasa tidak perlu dilayani, mereka kecewa dan menganggap Tuhan Yesus tidak seperti mereka, menolak Tuhan Yesus lewat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Farisi zaman sekarang ini, yang menganggap dirinya benar dan tidak perlu dilayani. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sudahkah kita dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Kalau kita menganggap diri kita benar, kita tidak akan dilayani oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita merasa perlu dilayani, maka Yesuslah pasti melayani kita. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Kalau kita lihat di sini tadi, Tuhan Yesus sudah melayani Lewi, pemungut cukai, dan lewat itu dia bersuka cita karena sudah dilayani oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi, Yesus datang ke dunia untuk melayani. Di sini Yesus sudah melayani Lewi, dan Lewi menjadi bersuka cita, dan Lewi kembali melayani Tuhan Yesus. Jadi
Kalau dengan demikian, kalau ada pernah pertanyaan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari, apakah Anda sudah dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Dalam hal apa Anda sudah dilayaninya? Apakah Anda, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Dalam hal apa Anda sudah dilayaninya? Kalau belum, ya inilah kesempatan kita bahwa Yesus siap melayani kita. Inilah bagian firman Tuhan yang boleh kita merenungkannya di malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup renungan kita ini, mari kita membaca Markus 2 ayat 17 ini. Markus 2 ayat 17 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi, Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, Allah kami, pencipta kami. Engkau datang ke dunia ini untuk melayani kami. Di malam hari ini, Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah melayani Lewi pemungut cukai itu, Tuhan datang ke dunia melayani kami. Dan Lewi sudah dilayani oleh Tuhan Yesus, sehingga ada sukacita yang didapatnya. Dan dia melayani Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kami yang mengikuti renungan malam ini, apakah kami sudah dilayani oleh Tuhan Yesus itu? Dalam hal apa kami sudah dilayaninya? Jikalau kami menjawab, kami belum dilayani oleh Tuhan Yesus, inilah waktunya supaya kami memberi diri dilayani oleh Tuhan Allah kami itu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami 2 hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan ini. Terpujilah Engkau Allah kami, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kita saat ini.